Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dewi Adeluruh. Dan saya di sini mau menceritakan asal usul Sanusi tokoh ulama berpengaruh di Langansari Banjar. Secara garis besar, pengertian dari Babad Alas adalah secara sederhana menebangkan pohon di hutan, salah satu tradisi dari nenek moyang bangsa kita dan juga bangsa lain di dunia, untuk membuka permukiman sebagai tempat melakukan kegiatan dan mungkin untuk bertahan hidup. Bahkan menetap hal itu dilakukan oleh Syekh Muhammad Sanusi, seorang tokoh ulama yang berperan besar saat membuka kawasan hutan di Kecamatan Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat menjadi permukiman pendudukan pada sekitar awal kemerdekaan Indonesia. Kini seiring berjalan waktu, Langansari sudah berubah menjadi sebuah perkotaan yang ramai serta padat penduduk. Syekh Muhammad Sanusi adalah pria kelahiran Pertanahan, Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 10 April 1910, merupakan tokoh kenamaan di Kota Banjar. Pasalnya, segala perjuangannya tidak dapat dilupakan oleh santri-santrinya, warga sekitar, ataupun oleh yang pernah bertemu dengan dirinya. Berdasarkan informasi dari keluarganya, Syekh Sanusi merupakan keturunan kerajaan Pajajaran dari salah seorang panglima kerajaan Sumedang. Sedangkan Sanusi sendiri adalah seorang veteran yang sebelumnya berpangkat letnan dan kakaknya Samingan berpangkat sersan mayor. Selain beliau adalah pejuang, juga seorang ulama yang menjadi panutan masyarakat sekitar sampai dengan saat ini. Kehebatan Sanusi. Sementara itu, saksi hidup Sanusi Amir warga Langansari juga mengungkapkan kehebatan tokoh ulama tersebut. Dia menceritakan dulu saat dirinya disuruh ikut membuat pembuatan masjid di wilayah Dusun Sukabagja, Desa Kalapas Sawit, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Dia hanya disuruh memegang tas kecil milik Syekh Sanusi. Amir pun penasaran dengan isi tas tersebut, dan ketika dibuka ternyata isinya hanya ada sebuah tasbih Al-Quran kecil serta 3 buah permen. Setelah itu tiba-tiba sekitar 200 anak meminta peran kepada saya. Anehnya, semua anak kebagian permen, sedangkan permen yang ada di dalam tas masih utuh 3 buah. Itu kejadian yang benar-benar di luar nalar manusia biasa, dan memang saya rasakan waktu dulu itu bukan rekayasa. Memang beliau adalah sosok ulama hebat yang perlu diteladani perilakunya, kandang Amir. Maka dari itu masyarakat sekitar Kota Banjar sepakat jika makam Syekh Muhammad Sanusi menjadi tempat wisata, memang membulatkannya mengunjung pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu ketika haul peringatan wafatnya Syekh Sanusi. Tapi tak ada salahnya bila pemampot menyentuh pengamannya, ujar Asono, Camat Langansari. Antusiasme saat peringatan haul sangat besar, dan itu datang dari berbagai daerah sampai ada santri-santrinya dari luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan lainnya. Kondisi demikian banyak memberikan manfaatnya bagi warga setempat, sebab telah mampu mendongkrak perekonomian dadakan. Setidaknya jika dikembangkan, salah satunya dibuatkan tempat khusus menjajakan dagangan, seperti halnya tempat diaro para wali atau syekh di berbagai daerah di Pulau Jawa, sehingga warga bisa rutin menjajah barang khas Kota Banjar, mulai souvenir, makanan, kuliner, dua sebagai terang Asno. Menurut Asno, berziarah atau mengunjungi tempat suci sambil berwisata bukanlah hal baru. Jadi, pengunjung atau penziarah harus diberi pelayanan yang nyaman saat berdoa di makam serta fasilitas pendukung lainnya, termasuk segera diupayakan pemenuhan berdiri di hotel penginapan di wilayah Langansari ini. Tentu pembangunan inspektur Langansari bagi kota kedua Banjar semakin terlihat kenteran kemajuan, ujar Asono. Dan terima kasih yang sudah menonton di video kami. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.